Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas apa ya? COD. Penting gak sih COD? Dimatiin gak sih COD? Bagi para seller, dinonaktifan gak sih COD? Bagi para seller. Buat kalian yang masih gamang, buat kalian para seller yang masih ragu untuk ngaktifin COD, saya sarankan jangan ragu-ragu, aktifkan saja. Loh, kok kenapa diaktifkan? Banyak loh bayar-bayar fiktif, banyak loh bayar-bayar yang nggak mau bayar, banyak loh barang-barang yang balik lagi karena COD. Kata siapa? KTM dong. Iklan Inul itu. Nggak seperti itu. Itu survei dari mana? COD banyak yang dibalikan. Saya tanya sekali lagi, survei dari mana COD banyak yang dibalikan? Manusia itu gini ya, 1000 kebaikan akan hilang dengan satu keburukan. Seperti itu pun COD. 1000 COD akan hilang jika ada satu yang balik. Seperti itu. Jadi makanya suka rame. Ini COD gagal, COD dibalikin. Coba gua nggak aktifin COD. Coba gua nggak gini-gini. Coba bla 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 bla. Harusnya kejual ke orang, harusnya gini-gini. Nah, kan saya kasih tahu lagi. Nggak usah jauh-jauh contohnya. Saya jualan di Shopee dari tahun 2018, jualan di Shopee. Dan dari awal COD itu saya aktifkan. Karena apa? Sebab teman-teman kita atau rekan-rekan kita yang ada di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kepulauan Riau, Batam di sana, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Halmahera, NTB, NTT, dan terakhir Papua, itu jarang ada Alfamart, Indomart, atau ATM. Bahkan mereka juga jarang punya M-Banking. Jadi satu-satunya yang mereka lakukan adalah dengan COD, store tunai, cost on delivery. Seperti itu mungkin singkatannya kalau nggak salah, CMIIW. Nah, kita lanjut lagi masalah COD ini. Nggak usah jauh-jauh ya, di saya aja nih. Di saya itu COD hampir rata. Sekarang itu bulan November saya ada 3 kali COD yang dikembalikan. Salah satunya ini setelah dikembalikan tuh, retur dikembalikan. Entah orangnya gimana, dia udah langganan, udah 5 kali belanja. Nah yang ke-6 dikembalikan. Saya PM, saya chat lewat nggak ada respon sama sekali. Dikembalikan. Bulan ini 3 rekor. Bulan kemarin Oktober 1, bulan September 2, bulan Agustus 2. Rata-rata, hampir rata-rata setiap bulan saya cuman 2 dikembalikan. 2 itu persentasenya berapa sih? 2 pieces yang dikembalikan COD. Nah, kita lihat pengiriman saya. Pengiriman saya itu hitunglah ratanya, satu hari itu 10 paket. Satu bulan itu 30 hari, 30 dikali 10, jadi per bulan paket saya ada 300 yang keluar ke teman-teman sana yang dikirim sama saya gitu. Nah, kita lanjut lagi. Dari 300 itu nggak akan mungkin loh 300-nya COD kan, pasti. Kita hitung aja, jangan setengahnya lah, kebanyakan. Jangan 200 COD, jangan. 100, hampir 100 paket dari 300 ini ke toko saya COD, banyaknya COD. Kita hitung dari 100 paket per bulan, 2 aja dibalikin. 2 per 100 sama dengan berapa persen? Sama dengan 2% saja. Jadi banyak seller-seller di sana yang suka, ini COD dibalikin, ini gini. Bahkan kalau kesah basah berulah di sosial media, ini COD dibalikin gini. Nah, saya kembalikan lagi. Berapa persentasenya yang dikembalikan COD-nya? Kecuali kemarin saya waktu bulan Agustus nyobain jualan di TokTok, dari 20 paket ada 3 yang dikembalikan. Dari 20 paket pengiriman ada 3 yang dikembalikan. 3 bukan 20, 30. Dari 30 paket ada 3 yang dikembalikan, atau 10%-nya dari COD di TokTok. Karena di TokTok banyak sekali bocil-bocil. Jadi yang nerimanya adalah orang tuanya. Ada kasus
Kak, saya kok belum terima, belum dapat WA dari kurir, belum apa. Tapi barangnya dikembalikan sama ini, sama si kurir gitu. Terus kata saya tanya dulu ke keluarga, ternyata neneknya yang terima. Dan neneknya nggak merasa membeli si mainan itu, jadi dikembalikan. Kak, saya order ulang. Nah, karena yang belinya anak SMP gitu, yang terimanya nenek-nenek. Nah, kasusnya seperti itu, Kak. Kasusnya seperti itu. Lalu ada saya langganan orang Papua. COD pertama berapa? 500.000. 500.000. Saya dengan ya modal bismillah aja. Bismillah. Alhamdulillah sampai 500.000. Kedua dia order lagi 700.000. Berhubung COD lewat Shopee, ongkirnya itu dia 150.000. Dapat potongan 110.000. Jadinya 110.000, potongannya 40.000. Ongkirnya ternyata 110.000. Saya sarankan untuk enggak COD. Saya sarankan ke dia jangan COD atau jangan melalui Shopee. Saya sarankan direct saja. Kenapa saya menolak COD ke Papua? Karena saya ada aplikasi JNT. Saya dapat potongan kalau Sabtu Minggu dapat 40%, bahkan ada yang 50% potongan ongkirnya. Dari 110 saya dapat potongan. Dia cuma bayar 80.000 saja, makanya dia nggak beralih ke COD tapi ke direct. Lalu ada yang teman yang dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, kemarin orang-orang Kalimantan, orang Sulawesi, banyaknya COD. Ya karena itu, Kak, saya nggak ada ATM. Kak, Indomaret di saya jauh, Kak, bla 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 bla. Emang kalau nominalnya di atas 100.000, saya kadang suka was-was gitu. Kak, nggak, jangan COD deh, pakai ATM atau Indomaret atau apa, nggak ada yang punya. Coba tanya ke kakaknya, coba tanya ke tetangga atau saudara-saudaranya, ada yang punya M-Banking nggak? Misalnya 100.000, kakak kasih aja 100.000 ke sana, ke saudara kakak. Terus nggak usah COD, ada biaya penanganan lebih gede loh daripada pakai uang ATM kayak gitu, pakai uang tunai. Terus mereka tetap nggak ada, Kak. Ya udah, nggak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah sampai sekarang per bulan hanya 2. Nah, rekor ini bulan ini 3. Lanjut lagi, ada langganan saya orang Surabaya. Dia beli itu per minggu, 1 minggu itu dikumpulin. Kemarin terakhir kali itu 250.000. Kemarin lagi 310, kemarin lagi 330. Dan dia COD. Dia orang Surabaya. Kenapa dia COD? Katanya dia nggak punya ATM. Ke Indomaret, ke Alfamaret males. Nah, kita garis bawahi ini, males. Kita garis bawahi males ke ATM, Indomaret, ke Alfamaret. Kita garis bawahi ini. Banyak orang-orang yang suka COD walaupun dia punya ATM, ada Indomaret dan Alfamaret di daerah dia, tapi nggak usah jauh-jauh. Saya adalah salah satu orang pemalas. Pemalas dalam artian bukan nggak mau kerja kayak siapa gitu. Saya orangnya nggak mau keluar rumah. Jadi apa-apa beli online, apa-apa beli online. Jangankan yang jauh, beli bakso aja. Teh bisa diantar nggak ke rumah? 3 bungkus. Tiga bungkus 3 bungkus diantar, oke, pakai ongkir berapa, goceng. Saya lebih baik kayak gitu daripada saya keluar rumah, karena saya orangnya pemalas gitu. Bahkan banyak orang-orang yang seperti saya. Kemarin juga ada kasus kan di grup Shopee, di Facebook, di grup Shopee-nya ada yang pengen beli mie atau apa tuh jam 5 subuh, segera dikirim ya soalnya buat sarapan. Nah, si sellernya posting di grup Shopee, saya lupa linknya, nggak saya copy. Jam 5 subuh dia order, maaf kak, kami buka jam 7 pagi, tidak ada pengiriman jam segini. Dia udah order, nggak tahu itu sistemnya gimana. Mungkin di Shopee-nya dia jam 5 tuh udah nyala, udah on tokonya gitu. Terus tolong segera dikirim ya gitu. Mie biasa, bukan mie Indomie, Indomie, bukan mie ayam, bukan mie apa. Dia beli kayak mie Indomie, kayak mie sedap gitu. Tolong segera dikirim, saya mau masak buat sarapan. Allahu Akbar. Emang ada tetangga yang jualan mie seperti itu? Karena apa? Males, banyak yang males dalam tanda kutip. Males keluar lah, males ke ATM lah, males ke Indomaret lah, males ke Alfamaret lah, males kemana gitu. Pengennya kurir nyamperin datang, duit cash. Ada biaya tambahan, nggak jadi masalah. Saya juga seperti itu. Saya waktu
waktu main ke keluarga yang di kota, ada di Bandung, di Garut gimana gitu, saya lebih memilih Gojek daripada saya pergi sendiri karena saya orangnya malas. Intinya buat para seller, aktifkan COD, karena kalau COD dinonaktifkan akan ngerugiin kita sendiri loh. Ngerugiinnya kayak gimana? Ngerugiinnya ada buyer-buyer di luar sana yang males kayak saya, atau ada buyer-buyer di luar sana emang nggak ada aplikasi M-Banking, nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamart gitu. Jadi mereka itu mau beli di toko kita, nggak ada COD. Saya sering belanja ya, sering belanja di Shopee, Tokped, Lazada, dan lain-lain. Ya nggak ada COD, nggak jadi. Ya nggak ada ini, nggak jadi. Ya nggak ada itu, nggak jadi. Cari aja toko yang lain yang jual barang yang sama, yang bisa COD. Jadinya kalau kalian nggak ngaktifin COD, nanti buyer-buyer kalian akan larinya ke saya. Seperti itu contohnya. Sampai sini dulu, nanti akan ada pembahasan lain lagi, terserah mau bahas apa. Nanti kita di luar-luar ini, misalnya kayak Shopee Ekspor, kayak Tokopedia, Lazada, walaupun saya nggak paham-paham banget gitu ya, nanti kita bahas. Kalian komen aja di bawah pengen dibahas apa, tentang gaya kodok, gaya apa, terserah lah. Jangan lupa like, komen, dan sarang video, subscribe ya guys. Thank you, see ya.